Tuhan. Mari kita siapkan hati kita pada malam hari ini. Kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat kerinduan yang boleh Kau berikan buat setiap kami malam ini Tuhan. Kami mau datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau memuji dan menyembah-Mu malam ini Tuhan. Kami percaya biarlah setiap pujian kami, setiap penyembahan kami Tuhan, boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami bawa hati kami Tuhan untuk meninggikan Engkau malam ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita bawa hati kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya.
selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Ini semuanya karena kemurahan-Mu lebih dari hidup kami malam hari ini Tuhan. Biarlah malam ini Tuhan kami boleh memberikan hati kami pada Engkau Tuhan. Biarlah malam ini boleh kami memberikan hidup kami hanya kepada Engkau malam ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Makasih Roh Kudus. Haleluya. Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Shalom Bapak Ibu. Masih ada sukacita Bapak Ibu? Kita berikan senyum yang termanis dan salam yang termanis buat setiap kita. Dan kita percaya biarlah Tuhan sumber kekuatan dan makmur kita pada malam hari ini. Amin. Kita mau berjoget buat Tuhan, mau Bapak Ibu? Kita mau tanggalkan setiap beban kita. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Hanya padamu hatiku percaya.
bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun di menerjang gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun di menerjang gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, haleluya, kita mau surahkan haleluya 3 kali Bapak Ibu. Haleluya, haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorai yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Sudah capek Bapak Ibu? Kita mau tandalkan setiap beban kita malam hari ini. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan, amin. Karena kita percaya Tuhan kita Tuhan yang maha besar, amin. Kita mau tandalkan beban kita mau berjoget buat Tuhan malam hari ini. Haleluya. Haleluya. Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Di malunya ini, yang berturut-turut kehadiran datanglah, jadi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bersama-sama. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Mari datang menyembah Dia. Tercipta dunia ini, yang berturut-turut kehadirannya datanglah, jadi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bersama-sama. Tuhan Raja Maha Besar. Tercipta dunia ini, yang berturut-turut kehadirannya datanglah, jadi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bersama-sama. Sudah capek Bapak Ibu? Berikan tos kanan kiri, berikan sukacita Tuhan boleh melimpah atas setiap kehidupan kita. Amin. Silakan dulu Bapak sekalian. Ya tiba saatnya mungkin dari Bapak Ibu yang ingin bersaksi atau menyaksikan kita kasih Tuhan. Oh iya, monggo. Shalom.
Tuhan, kami mengaturkan selamat datang di GPPS Air Hidup Ngebet. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau bersaksi. Sebetulnya 2 peta. Yang satu saja dulu. Maksudnya gini Bapak Ibu ya. Aku tidak jauh wong. Saksinya mesti saya menerima berkat. Amin. Biasanya saya nah, ini enggak. Memang menerima berkat, terus saksi berkat. Jadi kalau biasanya aku tidak jauh saksinya aku menerima berkat. Nah, sekarang dah paten diberkati, yo saksikan tentang berkat Tuhan. Amin. Terima kami, Bapak Ibu, saya mempunyai anak lah ya. Itu saat ini bersukacita karena apa? Tes ikut PPG program profesi guru Pak. Banyak orang kelompok. Nah nanti sak kabupaten sak kecamatan Kurtaloro. Kontone sing urung ki akeh gitu. Jadi saya berkat anak saya ikut tes. Nah, kalau tidak tes bayarnya 1,5 juta. Nah, tes apa? Ikut pemerintah orang bayar. Alias gratis. Gratis. Tur waktunya tidak 1,5 tahun, harus di Malang atau di Madiun, tapi hanya 1,5 bulan di rumah atau online, ya kerjakan cara online. Nah, awalnya bingung lagi, saya ditakoi kali pisah, aku wis biyen kalau tak konek wis bingung, aku apa bingung negara, bingung negara. Sekolah kan ujian, tapi suatu saat cuma menimpa lama. Akhirnya apa? Dalam waktu 2 minggu ini juga melaksanakan pekerjaan dari pemerintah yang sudah baik. Aku juga ikut berduka. Iya toh anaknya ikut mendapat. Sebab kalau bayar banyak ya 1,5. Nah, kurang bayar. Jangan lupa. Itu ucapan dukun dan cucu saya kasih sehat. Sementara mama ini nah, kasih ibu yang garap itu kan kalau saya rumpun di tengah bumi. Dan ternyata ini hampir 2 minggu ini mana kerjakan malam hari buka ngaweli itu. Kita ini pertolongan. Awalnya apa kok dulu waktu Pak Pandi masih hidup Pak Pandi itu suaminya buat. Kalau kita sekali satu bulan di sini ada 2 malam. Amin. 2 malam ada. Nah, saya ini ikut. Nah, yang saya ajak ini namanya anak saya mesti ikut. Jadi kalau di rumah sini kalau nggak salah anak itu malamnya 3 hari. Yang dia pulang 1:30. Ya, setengah 2 pulang. Terus kamu banget, engkau mesti berkati dulu. Nah, waktu tiap doa itu kan dapat tugas apa coba doa itu buatan yang kita pintu apa pagar nah bahwa tergantung umum dipermudah ke Tuhan hidupku. Tadi mau ngomong gitu aku
bukan dungu, lalu di pemuda perempuan dan anak saya bilang ini apa ya dungu iya dan besok nak cah terus jadi suatu kalau ada doa malam terus tambah Ya. Aku sampai malam, karena suami jauh tahu nggak ngomong. Ya begitu Bapak Ibu kesaksian saya tempat dekat dari Tuhan melalui anak dan saya. Amin. Yang kedua, biar sekali kita udah umum Kristen, Nabi, Islam. Umum Kristen, Nabi, Islam. Natalan, kita datang. Tidak di sini kami. Jam 9 sampai 12 bar Natal. Saya ini sama pemawaan Mas Bambang nanti dia mulai yuk rasa sek nanti saya ngopi-ngopi bar Natalan nggak boleh pulang ngopi saya ke belakang lihat sing tukang kurah-kurah saya apa kurah-kurah ini nah ini jenenge pamane bahasa Temanya. ya, ini kurang-kurang apa? Tak takoin. Penditonya, tapi kok sing kurang-kurang diri motoran lecopo itu dunia Islam kawin sama sektan. Jadi sekarang menjadi tamat di Bogor. Ya. Tapi kalau Natalan itu datang. Nah, yang saya ceritakan ini ketulusan singkatnya dengan Tuhan. Datang pun jalui. Kok orang jadi penerima tamu enggak? Orang nyanyi tidak. Kora-kora. Jadi jalui kurang kora. Dan kora lagi. Pak, gue kenal loh. Oh, awal juga. Kalau panggil saya Dakar gitu. Oh, gitu. Saya Dakar. Maksudnya saya ini ya, wis tujuannya tamat, tetapi masih kerendahan hatinya masih. Jadi ngomong awal diri, ora tamat, ora apa-apa, yang punya kerendahan hati kan baik. Amin. Nah, karena orang kerendahan itu dicintai wong, kalau dieleng-eleng wong. Saya ini kalau di alun-alun Pak, pas tenang. Saya kalau saya ada contohnya Om, halo. Padahal saya wong gak Kristen orang Katolik yang ikut menyatakan kalau Mas kita ikut menghormati. Kata ini yang dapat saya sampaikan. Sukanya saya untuk gua panggilan suka yang sama. Amin. Dengan melakukan yang saya Ya, terima kasih Pak Wandi atas kesaksiannya. Sebenarnya di sini ada doa malam loh Pak, Selasa sama Sabtu. Tapi kurang malam ya Pak ya kalau jadwal sebelumnya. Kurang pagi apa kurang malam Pak? Oh kurang malam. Malah ada yang datang. Ya terima kasih buat kesaksiannya Pak Wandi. Kita tinggal tunggu syukurannya ya Pak. Ya, Bapak Ibu terkasih, kita boleh mengucap syukur di hadapan Tuhan pada malam hari ini sebab Tuhan baik. Amin. Kita mau bangkit berdiri Bapak Ibu, kita mau berjoget buat Tuhan, kita mau pujikan Yesus Sekolah Satan.
Biarlah firman Tuhan benar-benar boleh menguatkan setiap kita. Biarlah hati kami rindu akan Engkau Tuhan malam hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya.
Walau semua berguncang Tuhan, walaupun semua bumi bergoncang, kami tak menyembah Tuhan Allah yang hidup, Yesus namanya. Biarlah pujian kami, penyembahan kami itu selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Saatnya kami mau belajar untuk berada di bawah kaki Tuhan, mendengarkan apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami semua. Koreksi hati kami, tegur kami, ajar kami, nasihat kami, agar firman-Mu yang hidup Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Kami tak undang Roh-Mu, Roh Kudus-Mu untuk otoritas berada di tengah kami Tuhan. Kami siap menyambut firman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara semuanya. Shalom, shalom, semangat GPPS I Hidup Madiun. Ya, puji Tuhan kepada Tuhan Yesus yang masih memberikan kepada saya untuk bisa melayani tempat ini. Juga Pak Gembala, Bu Gembala, semestinya sudah jauh-jauh bulan yang beberapa bulan yang lalu ya. Saya lihat jadwalnya kok, waduh, tiap minggu tuh ada terus. Lah kebetulan tadi pagi saya di Magetan, ya ini ada di Magetan, semestinya Pak Gembala di Magetan, Pak Lukas Bambang minta 3 session. Tapi saya bilang sih Pak, sorenya saya harus di Madiun, bagi-bagi berkat Pak ya. Oke Pak Jeffrey. Ya, nama saya Jeffrey. Ya, saya punya 1 istri, 1 anak. Ya, itu rumah Tuhan, semua kawan-kawan Tuhan. Ya, anak saya umur 20 tahun. Ya, kuliah di Universitas Ciputra Surabaya, ambil IT. Ya, saya sebagai gembala juga di salah satu persekutuan doa Surabaya, namanya PD Ebenezer, cabang dari GPPS Sawahan. Ya, selain dari gembala di GPPS Ebenezer, saya juga sebagai pembina di komunitas Light House of Prayer and Worship. Ya, komunitas pujian penyembahan doa setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai pukul 5 pagi sampai 6. Ya, jadinya kalau sudah bisa melihat ada Light House of Prayer and Worship di sana, saya sebagai pembina di situ. Ya, kita lanjut aja firman Tuhan. Tema kita pada malam hari ini adalah apa? Menang atas badai. Ya. Lukas pasal 8 ayat 22 sampai 25. Lukas pasal 8 ayat 22 sampai 25. Tolong Mas. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke sebelah danau. Lalu mereka bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Guru, kita binasa. Ia pun bangun lalu menghadap angin dan air yang mengamuk itu. Dan air itu pun menjadi reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Ya, maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang orang lain, siapa gerangan orang lain ini sehingga ia memberi perintah pada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Kita akan belajar pada perikop ini, yaitu ada, jika kita percaya bahwa providensi Allah yang mengatakan bahwa segala sesuatu telah ditetapkan, diatur oleh Tuhan, ya, maka kita harus percaya bahwa badai yang menimpa murid-murid itu bukan suatu kebetulan. Semua itu ada maksudnya dan tujuannya. Amin. Ada maksudnya dan tujuannya. Karena itulah hidup kita sebagai Tuhan dihantam oleh badai seperti apapun, ya, dan gelombang kehidupan apapun, engkau berteriak, ya, tetapi tidak pernah ada jawaban. Tuhan seolah Tuhan itu diam, seolah Tuhan itu tidur. Iya, dan Tuhan semua itu kita jalani. Maka sebab itu kita belajar 3 hal. Yang pertama, apa maksud dari perikop ini? Yang pertama itu Tuhan mau agar murid-muridnya
menyadari kelemahan mereka. Amin. Tuhan mau kita menyadari kelemahan kita. Kita masih butuh Tuhan. Amin. Peristiwa badai, karena itu angin datang, ya, angin datang serta tiba-tiba bahwa Yesus itu tidur bersama-sama dengan murid, ya. Semua ini murid-murid ini adalah murid yang handal. Petrus, Yakobus, Andreas itu namanya yang tangguh. Amin. Namanya yang tangguh. Kok takut ada badai? Dia itu sudah percaya itu di tengah laut ada badai, dia sudah pekerjaannya. Ada ombak besar, sudah pekerjaannya. Lah pada waktu itu dia merasa ketakutan sekali. Ada badai yang besar, airnya mulai naik masuk perahu, ya. Petrus dan teman-temannya semua ini takut, murid-muridnya ini. Ya, mereka adalah orang-orang yang lemah, yang tanpa Tuhan pasti binasa. Lah, Tuhan ingin setiap kehidupan kita yang kita percayai bahwa ada Tuhan, bahwa Tuhan itu kita ini manusia yang merasa lemah. Amin. Manusia yang merasa kita tidak ada apa-apanya. Ya, makanya kalau kita ini merasa lemah, biasanya orang itu jadi orang yang sombong. Ya, orang yang sombong. Loh, ada badai. Ya, tenang, ada saya. Tapi dia itu berada di posisi ketakutan pada waktu itu. Ya, kiranya kita bisa menangkap pesan Tuhan pada malam hari ini bahwa kita semua itu tidak ada apa-apanya di dalam Tuhan. Amin. Kita ini jangan sombong. Kita masih perlu Tuhan. Ya, Tuhan mengingatkan kita yang belajar agama. Tuhan mau agar kita semuanya menyadari kelemahan kita. Tuhan belajar bahwa agar murid-muridnya menyadari kelemahan mereka. Ada tujuannya. Kira-kira Tuhan tahu apa enggak kalau ada badai? Sebelum berangkat Tuhan tahu ada makan badai. Murid-murid nggak tahu. Tuhan tahu karena dia adalah Tuhan yang maha tahu. Dia kepingin, Tuhan kita ini kepingin memberi pelajaran yang berharga pada murid-muridnya. Ya, pelajaran yang berharga pada murid-muridnya. Jadi kalau kita setiap ada masalah, ya, Tuhan tahu bahwa kelemahan kita, kamu masih berharap apa enggak sama Tuhan? Kamu masih bersandar apa enggak sama Tuhan? Kamu masih mengandalkan apa Tuhan? Kamu masih berseru dengan Tuhan apa tidak? Kamu masih berdoa dengan Tuhan apa tidak? Nah, kadang-kadang kita ini yang sudah banyak masalah, sudah terjepit, masih tidak mau datang di bawah kaki Tuhan. Orang sombong. Ya, orang sombong. Terus akeh masalah nih, egonya masih tinggi. Ayo ke gereja, ayo doa. Gak mau ke gereja, gak mau baca firman, ya, gak mau buka Alkitab, gak mau apa yang Tuhan inginkan dari kita. Kita masih, makasih Pak, masih kita ini sombong, ya. Tuhan kita belajar bahwa kita ini tidak ada apa-apanya dengan Tuhan. Ya, takut. Ya, Tuhan tahu. Ya, kamu mempunyai, kita semua manusia mempunyai kelemahan. Ya, kelemahanmu apa? Ya, jika ini masalah ini aja sudah bunting. Ya, pusing kepalanya. Ya, sebesar apapun pangkatmu, sebesar apapun derajatmu, walaupun kau raja, ya, pemimpin, coba sih bikin masalah. Ya, ada seorang bos besar, ya, mengandalkan keuangannya, kaya raya. Bikin masalah sedikit aja, ya, dokter vonis nanti umurmu tinggal 30 hari. Cik sombong apa enggak?
Halo, duit akeh nek kerang, euro duit akeh, ya, duit akeh nek kerang. Dokter tiba-tiba ngomong, kamu ada penyakit cancer, kanker, umurmu 30 hari. Si sombong? Kira-kira masih sombong? Nah iya, Tuhan tahu. Pasti akan bilang, Tuhan tolong aku. Ya, tolong aku. Makanya tadi pagi saya khotbah di Pak Bambang, jadi orang Kristen itu jangan, kalau ada masalah, jangan kakean pola. Terus, orang hidup itu ada 3 pola. Pola pikir, orang hidup ada 3 pola. Pola pikir harus seturut dengan pola pikirnya Kristus, kan? Pola yang kedua pola makan, ini kasih menjaga pola makan. Ya, istri saya selalu ngomel, kalau Pak Jeffrey makan soto daging, saya nggak mau makan daging, mesti makan jeroan. Ini nyonyo, ya, beragas. Jeroannya apa Pak Jeffrey? Usus, babat, paru, ginjal, jantung, otak, akabe. Istri saya ngomong, kok gak untung bisa kau mangan? Ayo, ya, selalu saya. Yang ketiga, pola pikir, pola makan. Yang ketiga, kakean, sudah sedikit hidupnya enak, mulai sombong, ya, gaya, pamer, ya, karena hidupnya serba enak, pamer, ya, apa yang perlu Anda pamerkan? Moro-moro Tuhan sentik itu, ayo, terus kelompok kayak oki, ya. Teman saya ceritakan di sini, yang semuanya jelas. Teman saya tekan pola, ya, dia seorang teman saya, kakak saya berapa tingkat kuliah selisih 10 tahun sama saya, 10 tahun, ya, 10 tahun. Dia rumah di Cipalen. Rumah Cipalen itu rumah minimalis semuanya, ya, setengah meter, ya. Sebelahnya dibeli rumah oleh seorang janda. Orang Jawa ngomong rondo, tambahin lagi rondo, teles, janda, terbang, ya. Teman saya ini kalau mau berangkat kerja, starter mobilnya dipanasi 10 menit supaya maunya dipanasi. Lah rondo teles iki tiap hari cuci mobilnya, ngubah motori supaya kita bersih terus. Tapi mbak motor, gak mbak motor, ono gaya nih loh. Teman saya dari sini melihat, mata ini diciptakan Tuhan itu apa? Melihat, gak didelok eman, didelok garai, kualat. Bukan sama handphone. Jangan manggil saya bapak, panggil apa? Koko saja. Koko beluk lah. Akhirnya mau cerai sama istrinya. Saya ngomong, terus tua kecelakaan pola ngomong. Iya. Setiap kita ini sudah banyak masalah, kalau sudah banyak masalah. Iya. Nah ini loh, kakek pola ini mau loh. Tuhan ingin tahu bahwa pelajaran yang pertama, tanpa Dia kita akan binasa. Tanpa Tuhan, ya, kita nggak bisa mengontrol segala sesuatu agar seturut dengan keinginannya. Ya, kita bisa menangkap pesan Tuhan bahwa Tuhan kepingin pelajaran pertama adalah kita ini adalah manusia yang lemah. Amin. Ojo pola-pola, ayo ngomong sama tetangganya. Ojo kakean pola, ojo kakean pola. Ya, kita ini manusia ini mengalami kelemahan. Ya, makanya jangan macam-macam. Ya, pelajaran yang kedua dalam berikut ini, ya,
Tuhan mau menguji kita dan menguatkan iman kita, ya, agar iman kita tetap berharap sama Tuhan apa enggak. Amin. Selain untuk menunjukkan kelemahan para murid-muridnya, badai itu juga dimaksud apa? Menguji, ngetes, menguatkan iman mereka. Ya Tuhan mau menguji dan menguatkan iman kita melalui badai-badai hidup yang kita alami. Apakah kita tetap beriman dan berpegang pada firman Tuhan? Ya, Ayub itu dites sama Tuhan, diuji sama Tuhan sampai semuanya ditek loh. Ya, sama semuanya sampai istrinya pun konsep kan. Ya, nah ini apakah iman kita percaya sama Tuhan? Saudara percaya ada Yesus di hadapan saudara, dan saudara ada Yesus di dalam hati kita, ada Yesus. Murid-murid tahu Yesus itu satu perahu enggak? Murid-murid tahu Yesus bersama dengan dia enggak? Yesus kan tidur satu perahu. Lah kok cek wedi, kok cek takut? Pak Jeffrey, duit kuwi lho, nang dompet karek 50.000. Iso tak urip sampai akhir bulan? Yo iso lah. Amin. Iso apa enggak? Iso ora. Ya. Iso. Ya. Mending mangan opo? Ya mangan beras le. Mangan sego le. Amin. Di desa itu saya senang ya. Kalau lihat sawah yang padinya sudah mulai menguning. Tadi saya share sama Pak Gembala. Pak, kok gak pagi hari? Di sini banyak petani, Pak Jeffrey. Oh iya. Petani itu apa? Menanam padi. Enak petani daripada wong kuto. Petani panen berasnya dipangan dhewe. Wong kuto sing leren tuku. Makanya wong kuto jangan sombong-sombong. Nek orang desa gak mangan kowe. Kita di YouTube ayo. Halo, wong kuto ojo sombong-sombong. Kok ana wong desa gak mangan kowe. Kelompok-kelompok. Makanya itu orang desa itu lebih menonjol. Ojo cepat Pak. Sing desa tak bela Pak ya. Tak belani Pak. Ya, jangan sombong. Ya. Ingin menguji iman kita. Apakah kita ini masih percaya ya melalui badai hidup kita ini iman kita masih ada apa enggak? Ya, ayo imanmu percaya apa enggak bahwa Yesus ada? Kadang-kadang Yesus itu Tuhan itu diajak akal-akalan, tahu akal-akalan. Tuhan, aku sudah beriman dengan Tuhan. Kalau Tuhan gak jawab doaku, saya gak akan ke gereja, saya gak akan pelayanan, gak Tuhan-Tuhanan, gak gereja-gerejaan, gak air hidupan, jangan air sumur. Iya toh, kalau emosi orang kalau sudah emosi, ngawur kok ngomongnya Pak. Iya apa enggak? Apa air hidup? Gak tambah hidup tambah mati. Nah ini loh. Ingat ya, jangan kita ini pernah ngetes Tuhan. Jangan kita ini pernah mencobai Tuhan. Apa Tuhan itu kacungmu? Itu loh, saya memang agak keras Pak Gembala. Ya, kadang-kadang ini kalau Tuhan nggak ngetes, Tuhan itu bukan kelinci percobaan. Ya, kadang-kadang itu menungso ngawur, gak dijawab doanya, ya, penyakitnya gak disembuhkan. Doanya nggak jawab, mantul dengan Tuhan. Yo kamu harus koreksi diri kita sendiri. Amin. Koreksi dirimu sendiri, ada apa dengan dirimu? Yo, kadang-kadang kau masih gak percaya dengan Tuhan. Yo, si, iya apa enggak yo? Iya apa enggak yo? Tuhan yang ngomong enggak yo? Akhirnya nggak jawab, mantul dengan Tuhan. Lain yo. Ya, Tuhan kepingin murid-muridnya itu punya iman. Apakah dia masih mengandalkan Tuhan apa enggak? Nah, itu loh. Ya, kita tahu Tuhan itu ada, amin. Siapa di sini yang ada penyakit?
Kalau penyakitmu dalam dadamu, doakan Tuhan. Ya, Pak Gembala, kalau sini tuh kalau jemaahnya nggak hadir tuh ono yang alasannya. Misalnya Pak Jeffrey, oh nama saya aja Pak supaya nggak manggil Pak. Oh kok nggak teko Pak Jeffrey? Vertigo Pak Gembala. Ya wis, di depan opo nggak teko Pak Jeffrey? Oh asal kurang kambuh. Opo nggak teko Pak Jeffrey? Encok umumat. Opo nggak teko Pak Jeffrey? Dengkulku koten. Banyak alasannya. Ya, banyak alasan. Ayo doa malam mau Pak ya? Jam berapa Pak? Jam 2. Wah, sini kosong kok Pak? Oh banyak Pak. Pak, kalau doa malam jam 2 saya tinggal pulang Pak. Ya, Bapak maunya jam 2. Tapi sing main musik Pak. Mana pi? Makanya jam 10 Pak. Jam 10? Mulainya jam 10. Oh, mulai jam 10. Sampai jam berapa Pak? Oh, setengah 2. Gak ngantuk Pak ya? Karena sudah Oh, semangat ya. Iya. Jam 2, semangat. Puji Tuhan, GPS terkenal dengan jam doanya. Amin. Kalau berdoa itu, saya pernah mengadakan beberapa kali di diri saya doa sama suntuk. Tapi perlu Pak Gembala sini. Mungkin jika ada misalnya besok hari libur hari tanggal merah, ayo doa sama suntuk untuk gereja kita. Jam 9 sampai jam 4 pagi. Coba tes kali aja. Sing teko piro, Bu? Paling gak sing teko butuh ya Pak Kunto. Lihat di KB. Iya. Halo. Tapi semangat ya, kira-kira sangat ya. Amin. Ada Tuhan ya. Kepingin ngetes iman kita. Ayo. Iman kita ini masih berada Tuhan apa enggak? Ya. Almarhum Ishak Riu doanya 6 jam. Ya. Tapi kalau kita ini doanya jangan 6 jam. 5 menit aja. Oh, naik gaya nih, iya apa enggak? Halo? Orang sing kukur-kukur, orang sing ini, orang sing iya apa enggak? Wes, oh naik. Tadi memang ada jadi manusia itu Tuhan makhluk yang paling unik. Manusia itu makhluk yang paling unik. Ya. Tuhan suruh A, ya, larinya ke B. Ya. Tuhan jelepet kupingnya, ayo melayu. Ya. Tuhan tarik tangannya balik lagi, seketin melayu aja. Nah, itu. Ya. Ayo di sini siapa punya iman apa enggak? Siapa yang di sini belum merit? Ayo, pemuda. Sampai saya ingin umurku Pak, masih tangko loh Pak. Tolong oleh jodoh Pak. Ayo, punya iman apa enggak? Sampai di sini masih belum punya keturunan. Minta dengan Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan, metang aku dengan Tuhan. Metang Tuhan. Metang Tuhan. Ya, metang temenan. Oh, jangan apa Pak Jeffrey ya. Mengenai anak 10, jangan Pak Jeffrey. Orang repot, orang yang belum punya anak, kalau anak gak dikei, iya apa enggak? Enggak dikasih-kasih. Tapi orang yang gak punya anak, tambah Tuhan kasih anak 5. Loh, iya apa enggak? Saya mendapatkan anak saya namanya Matthew, itu 6 tahun berumur lah. Doa, gak dikasih-kasih. 6 tahun baru dapat anak. Ya situ egois. Ya. Apa sih imanmu? Mungkin ada penyakit dalam diri kita. Tuhan, sembuh Tuhan. Waras Tuhan, sembuh Tuhan. Mungkin yang kau masih belum punya rumah, masih ngontrak. Aku masih punya rumah Tuhan. Aku masih punya rumah Tuhan. Mungkin kau masih belum punya keturunan. Aku masih punya anak. Aku pasti dapat jodoh. Pasti dapat jodoh. Ya, orang ya dapat jodoh itu harus betul-betul spesifik sama Tuhan. Tuhan, aku dapat jodoh. Kepingin apa jodoh nih? Kepingin Pak
tolong jodoh ini aku pengen yang putih pertama. Ya wis, terus yang putih. Apa mana Bu? Yang ganteng Pak, atau sih yang ganteng. Apa? Yang tinggi Pak, yang tinggi, putih, ganteng, tinggi. Apa mana Bu? Yang soge Pak, ya wis harus soge. Apa mana Bu? Wis Bu. Iya. Kalau saya ngomong salah dulu semuanya Bu. Yang penting yang cinta Tuhan Bu. Setuju? Setuju? Yang cinta Tuhan, putih, ganteng, soge. Apa mana mau? Apa mana? Tinggi, nek tangannya suka kortan, ngaplokan, ya gak kerasan, pulangan saja pada ibuku Pak. Iya Pak enggak? Yang cinta Tuhan Bu ya. Ya, wis tak ano. Yang cinta Tuhan. Moro-moro beberapa kemudian, Pak, apa sih Bu? Jodohku gak putih Pak. Apa? Ireng ini nemen Pak. Loh, saudara-saudara jangan meremehkan orang hitam loh. Ireng itu manis loh. Betul apa enggak? Terus Mulyadi ngomong, hitam manis, ya, yang hitam manis, pandang tak jemu, pandang tak jemu. Di bojong ireng yang paling enak sekarang. Nek hilang pasti gampang kali ini. Apa? Semuanya hitam kalau dia ketawa. Jupri, ayo kau nanti guyotok kayak udah kasih putih. Ketemu apa enggak? Ketemu. Amin. Saya ajak saudara-saudara ini supaya nggak ngantuk. Biasanya udah terus nanggobo mulai ngantuk. Ya, amin. Apa yang kedua? Menguatkan iman kita melalui badai hidup. Poin yang ketiga, ya, agar apa? Tuhan mau menunjukkan kuasanya. Tuhan mau mendemonstrasikan kuasanya dan memperkenalkan dirinya kepada murid-muridnya bahwa inilah Tuhan, bahwa aku yang punya kuasa. Tidak ada yang di atas langit, di bawah bumi yang punya kuasa kayak seperti aku. Amin. Tuhan yang kesembah, Yesus itu punya kuasa, sanggup mengalahkan semuanya, mau dikalahkan, bahkan dia bangkit sendiri. Gak ada manusia yang bangkit sendiri itu. Siapa orang Indonesia bisa matikan apa bangkit lagi? Siapa? Gak ada kecuali Yesus. Kecuali Yesus. Kalau ada yang bangkit sendiri, melayu aku saudara. Hantu namanya. Ya. Hari itu di mana murid-muridnya dihadang badai dan taufan, mata mereka melihat sebuah mujizat, melihat bahwa Yesus mendemonstrasikan badai itu loh bisa takluk, ya, bahwa kita semua akan mati Tuhan, ya, angin badai taufan gelombang teduh seketika diam, tenang badai, ya. Seandainya perahu mereka tidak dihantam oleh badai, mereka tidak berkesempatan untuk melihat mujizat Tuhan. Iya enggak? Ini loh tujuannya. Jika itu dia perahu tenang sampai tujuan dengan selamat, nggak ada apa-apanya, dia tidak bisa melihat kuasa Tuhan. Itu poin yang ketiga. Ya, mereka tahu dan kita semua diberi kesempatan untuk melihat kuasa Tuhan. Amin. Tuhan, aku punya Tuhan yang besar. Ya, untuk mujizat Tuhan yang luar biasa. Mengapa Tuhan membiarkan Israel ditindas dan menderita ratusan tahun di Mesir? Supaya waktu untuk menyelamatkan Israel melihat keajaiban Tuhan, ya, dia bisa selamat melewati Laut Merah. Musa memukul Laut Merah dengan tongkatnya. Oh, ternyata Tuhan itu ada. Amin. Dua demonstrasi, ya. Dan Tuhan membiarkan apa namanya, Naaman yang hebat karena kasih kusta, ya, supaya ia bisa melihat kuasa Tuhan bahwa Naaman bisa disembuhkan oleh kustanya.
Amin. Ya, setiap badai hidup yang menerpa kita sebenarnya adalah sebuah apa? Kesempatan untuk melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan berlaku atas kehidupan kita. Ya, jika kita tidak pernah mengalami sakit, ya, jika saudara dan saya tidak pernah mengalami sakit, bagaimana kita mengenal Dia adalah penyembuh kita? Amin. Jika kita tidak pernah mengalami kesedihan, bagaimana kita mengenal Dia sebagai penghibur kita? Amin. Jika kita tidak pernah mengalami kekurangan, bagaimana kita mengenal Dia sebagai pemelihara kita? Amin. Jika kita tidak pernah mengalami ketakutan, bagaimana kita mengenal Dia sebagai pengawal kita? Amin. Jika kita tidak pernah mengalami bahaya, bagaimana kita mengenal Dia sebagai penjaga kita? Ya. Jika kita tidak mengalami kesendirian, bagaimana mengenal Dia sebagai sahabat kita? Amin. Kita punya, dan Tuhan itu adalah Tuhan yang serba komplit, oke. Pak bilang Yesus itu luar biasa, Pak. Ya, ada Pak. Amin. Amin. Maka nih kita harus tahu, ya, Tuhan mau mendemonstrasikan kuasa yang bagi kita. Kalau ada istri sakit, ayo Ma berdoa Ma sama-sama. Suaminya sakit, ayo Pak berdoa sama-sama. Ada orang tua yang sakit, ayo berdoa sama-sama. Ya, satu keluarga, kesatuan hati, saling menguatkan, saling membangun, saling apalagi memberi. Amin. Suami istri harus cinta sampai mati. Jangan ada cerai. Bagaimana pernikahanmu? Sekait kalau ulang cerai. Sekait 6 bulan cerai. Jadi istri dan suami itu harus sampai entai, tahu? Sampai entai, tahu? Sampai mati pun istri dan suami harus saling mengasihi. Tadi pagi saya khotbah di Madiun, di Makkah. Saya ilustrasikan ada seorang kakek nenek makan di McDonald. Ya, nenek ini diberikan, nenek ini makan sebuah burger sama ayam sama minuman. Kakek ini hanya melihat gini aja. Seorang pemuda tahu, loh, kok yang makan hanya nenek, kakeknya kok nggak makan. Mungkin, maaf, kakek ini nggak punya uang sehingga yang makan hanya nenek. Kakek ini yang melihat gini. Seorang pemuda langsung ke kasir, Bu, tolong jualin paket A, apa aja, paket A, nasi, ayam, burger, minuman, kentang. Untuk kakek itu saya yang bayar. Oh siapa? Dibilang McDonald, paket A, ada kentang, nasi, burger, ayam, minuman. Sampai setengah jam disuguhkan, disajikan, enggak dimakan-makan sama kakek ini. Kenapa? Apakah tidak enak? Apakah takut disuruh bayar? Pemuda ini menghampiri kakek, "Kek, engkong, pangan ini bisa bayar, gratis kek." Kakek itu menjawab apa? "Saya mau makan ini." Tapi kenapa gak dimakan kek? Karena gigi palsu saya masih dipunya nenek itu. Gantian cu. Ilustrasi ini menggambarkan bahwa itu loh, gigi palsu aja sampai iso digawe wong loro. Makanya kok ada, ya saya juga mau gigi palsu saya pakai istri saya, tapi dia gila kok. Apalagi maaf, terus gak tahu sikatan. Ya, ayo. Tuhan mau menunjukkan, mendemonstrasikan kuasa yang kita. Badai itu ada kadaluarsanya, amin. Badai itu ada expirednya, amin. Amin.
Ya, jadi pasti ada badai apa enggak setiap manusia? Pasti ada badai. Ya, badai itu pasti ada expirednya. Badai itu pasti ada kadaluarsanya. Kesimpulannya, ya, yaitu bahwa jangan takut menghadapi badai. Percayalah, badai pasti berlalu. Ya, amin. Ya, amin. Ya, yang selanjutnya kesimpulannya adalah cara menghadapi badai. Yang pertama, serahkan bahwa Tuhan selalu melindungi kita. Yang kedua, yaitu berani menghadapi badai. Jangan lari terhadap badai, hadapi dengan gentle. Ya, yang ketiga, ya, jangan buka celah. Jangan buka celah. Jangan memberi kesempatan untuk iblis itu. Ya, makanya jadi orang itu jangan membuka kesempatan untuk iblis itu. Selalu memakai kita sebagai alat iblis, jangan. Ya, ya, gunakan kita ini jangan sekali-sekali mau kompromi dengan setan. Tuh, kalau kali mati, dia mah enggak. Enggak, aku enggak mati. Kalau kali tenggelam loh. Enggak, aku enggak akan tenggelam. Kalau kamu sudah mau mati, enggak, aku enggak mati. Ya, punya iman. Amin. Punya iman yang kuat. Segala sesuatu pasti ada expirednya. Badai itu pasti berlalu. Kita semua menang badai. Setiap orang itu pasti punya badai. Apalagi yang sudah mirip badai rumah tangga itu pasti ada. Amin. Saya sama istri karena saya selama ini pikir enak nih. Pergumulan saya berdua masih ada. Ya, badai itu masih ada. Diarani difitnah orang juga sering, padahal gak salah, tetap difitnah orang. Ya, sering diarani sih enggak. Haleluya, puji Tuhan. Jangan kita difitnah orang. Oh, dia fitnah aku, parah nih. Jangan. Kita sebagai Tuhan harus punya kasih, artinya kesatuan hati. Di gereja ini ada kesatuan hati. Orang sing iri-irian ada? Ada enggak? Kompak ya? Solid ya? Solid ya? Semangat ya? Itu dong. Solid, kompak, semangat. Jangan ini gondoan. Perlu gondoan. Diomong ini gondok, gak kecoh-kecohan, gak tekok-kecoh-kecohan. Lupa, nanti sore lupa jam 4 ada ibadah di GLPS Air Hidup Madiun. Kok ibadah gondok mutung. Nah, ya, saya tutup dengan kesaksian keponakan saya. Ya, keponakan saya namanya Feli. Iya, pemain musik bisa maju ke depan. Ya, dia semestinya mau protes dengan Tuhan. Tuhan, ada badai hidup di dalam keluarganya, bahwa papanya pada waktu COVID 2020 kepingin papanya itu sudah, Tuhan ngomong, papamu aku ambil pulang. Papamu aku ambil pulang. Dia protes dengan Tuhan, jangan dulu Tuhan, aku tidak mau Tuhan, masih belum bisa menyenangkan hati papaku Tuhan. Ya, pikirannya kalut, pikirannya sudah sumpah. Ya, tapi Tuhan kepingin menunjukkan bahwa Tuhan punya kedaulatan, Tuhan punya kuasa. Kita harus nurut apa yang Tuhan mau. Kalau kita sudah pulang, ya pulang. Jangan kita ini masih tawar-menawar dengan Tuhan. Akhirnya dia pasrah dengan Tuhan. Ya wis Tuhan, kalau papaku izinkan kau pulang, dengan perasaan yang sedih, dia menenangkan papanya. Dia menulis sebuah lagu, ya, dia menulis sebuah lagu.
Dan lagu ini sangat memberkati kita semuanya pada malam hari ini. Puji Deh. Ayo sama-sama kita baca lagu ini. Ada saatnya yang ku alami, tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Sama-sama kita pakai trio. Sampai akhir hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hambamu yang setia. Sama-sama. Ada saatnya yang ku alami, tak seperti aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Sama-sama kita mau mengangkat tangan, langsung tangan. Sampai akhir hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku.
kita tahu pada malam hari ini kelemahan-kelemahan kita? Apakah kita masih memamerkan kesombongan kita? Kita manusia, tidak ada apa-apa yang dapat Tuhan. Maka kalau engkau punya masalah, badai, percobaan apapun, serahkan total kepada Tuhan. Serahkan total kepada Tuhan. Jangan kita masih sombong. Ini aku pasti bisa. Aku pasti bisa. Yang kedua, apakah iman percaya kita masih kita tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan segalanya? Kita punya Tuhan yang hidup, yang sanggup memberikan segalanya untuk kita. Apa yang engkau minta, pasti Tuhan akan turuti, pasti Tuhan akan kabulkan. Asalkan engkau tetap berada, berjalan bersama dengan Tuhan, berada di jalannya Tuhan. Yang ketiga, Tuhan kepingin mendemonstrasikan kuasanya, bahwa aku adalah Tuhan yang hidup. Aku adalah Tuhan yang penuh dengan kuasa, yang sanggup menolong semuanya untuk kita semuanya. Bahwa kita tahu tetap apakah aku tetap setia sampai akhir hidup kita, sampai Tuhan panggil kita, sampai kita menutup mata kita. Apakah Tuhan ngomong, engkau adalah hamba-Ku yang setia. Tuhan kepingin kita semua memperoleh mahkota kehidupan, mahkota yang kekal selama-lamanya. Kita akan pulang ke surga bersama-sama dengan Tuhan, berada di surga, di alam kemuliaannya. Semuanya akan memakai mahkota. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan baik, sungguh baik, sangat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Taruh tanganmu di dada. Jika ada persoalan apapun, masalah apapun, badai apapun, Tuhan akan menjawab semua doa-doamu. Tuhan akan menjawab segala persoalanmu. Tuhan akan menjawab semua penyakitmu. Sembuhkan Tuhan penyakitmu Tuhan. Saudara, angkat tangan. Semua yang punya penyakit, angkat tangan. Tuhan tolong saya. Tuhan pasti sembuhkan saya. Penyakit jantung, penyakit paru-paru, penyakit kanker, penyakit asam urat, penyakit kolesterol, penyakit ginjal, penyakit apapun Tuhan, penyakit apapun, penyakit migrain, penyakit vertigo, penyakit apapun Tuhan, tulang-tulang yang bergerakkan Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan akan hancurkan semuanya. Terima kasih. Asam lambung, semuanya Tuhan akan hancurkan semuanya. Kayak percaya Tuhan, aku sudah sembuh Tuhan, aku sudah menang Tuhan, Tuhan sudah pulihkan saya semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan baik, katakan Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Yang membelah laut yang berduka bahagia, yang mustahil terjadi, karena kuasa-Mu Kau pegang hidupku, Kau buka jalan bagiku, Kau membuat mujizat terjadi. Yang membelah
bersyukur Tuhan buat firman-Mu pada malam hari ini. Boleh menguatkan setiap kami yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Buat kami menang atas setiap badai hidup dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi hari ini Tuhan. Dan di saat badai datang Tuhan, ajar buat setiap kami untuk kami menyadari setiap kelemahan-kelemahan kami hari-hari ini Tuhan. Bahwa satu hal yang kami percaya kami tidak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Tapi buat kami Tuhan, terus berjalan terus bersama Engkau hari-hari ini Tuhan. Gandeng setiap tangan-tangan kami Tuhan. Dan yang kedua Tuhan, di saat badai datang untuk menguji setiap iman percaya kami kepada Engkau Tuhan. Apakah kami masih percaya pada Engkau Tuhan atas setiap badai ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, di saat kami percaya kepada Engkau Tuhan, Engkau mendatangkan mukjizat yang baru buat setiap kami. Dan yang ketiga, di saat badai datang Tuhan, kami percaya Engkau akan mendemonstrasikan kuasa-Mu buat setiap kehidupan kami. Dan kami percaya kami akan mengalami kuasa-Mu Tuhan hari demi hari. Dan kami percaya Tuhan buat kami Tuhan, untuk kami selalu nurut dan manut dengan Engkau hari-hari. Dan kami percaya di saat kami manut dengan Engkau, hidup kami tidak akan pernah sia-sia. Dan kami percaya Engkau akan terus memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu Bapak Jeffrey Tuhan, yang sudah menyampaikan isi hati-Mu buat jemaat di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberkati setiap pelayanan dimanapun mereka berada. Tuhan akan pakai pelayanannya, Tuhan akan pakai keluarganya, dan apapun yang mereka kerjakan saat itu Tuhan, kami percaya Tuhan akan buat berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Bapak Ibu diberkati Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Pak Jeffrey buat firman-Nya yang sudah memberkati setiap kita malam hari ini. Kita akan memberikan persembahan buat Tuhan kita. Sebelum kami memberikan persembahan, saya minta Emi untuk berdoa. Untuk mengirim persembahan kita musikan 1, 2, 3. Aku penuh kasih, aku penuh
kembalikan lipat kali ganda. Waktu selanjutnya untuk pengumuman yang bertugas kami persilakan. Shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ya, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas pelayanannya dari Bapak Jeffrey dan Ibu. Baik saudara, saya akan mengumumkan kegiatan kita untuk sepekan ke depan. Menara doa setiap hari Selasa jam 7 malam di gereja. Latihan pelayan Tuhan setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Ya, Menara Doa Ponorogo Sabtu 21 Juli 2025 pukul 10 pagi di rumah Bapak Budi Klepu. Ibadah Pondok Daud setiap hari Sabtu jam 7 malam di gereja. Ibadah Raya setiap hari Minggu jam 6 malam di gereja. Kemudian ibadah anak sekolah Minggu jam 6.15 menit di pastori. Bagi yang memiliki pergumulan dan perlu didoakan, silakan menghubungi kontak person yang sudah tersedia. Ya, saya menambahi Bapak Ibu. Jadi untuk hari Sabtu kita ada menara doa di Klepu Soko. Jadi Bapak Ibu yang mau ikut bisa ketemu di sana jam 10 pagi di tempatnya Bapak Budi atau Ibu Esther. Yang kedua Bapak Ibu, untuk meringankan kita sama-sama, Bapak Ibu kalau dapat permen, kalau bisa bungkusnya jangan dibuang di gereja. Jadi bungkusnya kalau bisa dikantongi dulu, nanti kalau sudah keluar bisa dibuang sampah ya, supaya kita sama-sama menjaga kebersihan gereja. Takutnya nanti tak buat sini lah, jadi takutnya nanti kebiasaan seperti itu. Jadi permen bersyukur Pak Buasan sudah ngasih permen. Jadi makanya permen kalau bungkusnya kalau habis makan kasihkan kantong dulu. Jadi jangan dibuang ke gereja ya Bapak Ibu ya, supaya nanti kita bisa menjaga kebersihan gereja. Jadi gerejanya kalau bersih kita juga lihatnya juga ikut senang. Yang ketiga Bapak Ibu, untuk hari Selasa sampai hari Jumat dukung dan doakan kami dengan Bu Gembala akan mengikuti Pasca Gembala yang ada di Fasa Surabaya. Jadi saya mendukung doanya supaya Tuhan kasih kesehatan buat saya untuk mengikuti acara tersebut. Cuma hari Selasa nanti untuk menara doa tetap ada di sini jam 7 malam. Jadi yang sudah biasa doa malam, jangan kalau tidak ada saya dengan Ibu Gembala, aku pray. Jangan seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi nanti tak pantau di sana loh. Nanti saya live di sana supaya nanti Bapak Ibu supaya datang semuanya ya. Jadi meskipun tidak ada saya dengan Ibu Gembala tetap datang ya. Yang sudah rindu-rindu ini tolong ditambah setianya buat Tuhan ya. Jadi supaya kita sama-sama bertumbuh dengan Tuhan hari-hari ini, supaya kita mengenal pribadinya Tuhan hari-hari. Amin. Itu yang selanjutnya Bapak Ibu, ini masukan juga. Jadi Bapak Ibu yang sudah bertugas untuk BL sama singer, saya harapkan untuk singernya bisa latihan ya, karena kalau tidak latihan, saya evaluasi dari video Bapak Ibu ya, kalau tidak latihan kadang tuh lagunya mungkin lagu baru, takutnya nanti malah ngap ya, supaya kita nanti sama-sama belajar dan belajar untuk setia sama Tuhan. Amin ya. Jadi ini masukan yang bagus supaya kita sama-sama bertumbuh di sini. Amin. Ya, yang selanjutnya kami ucapkan terima kasih Pak Jeffrey, buat Cici buat pelayanannya sangat luar biasa. Jangan kapok ya, nanti kita akan undang lagi meskipun di desa ya seperti ini kondisinya Pak Jeffrey. Jadi ya pokoknya luar biasa lah. Ya, terima kasih. Tambah lagi. Kalau ada kita akan tutup ibadah pada saat ini Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Waktu selanjutnya kami silakan pada Ibu.
malam hari ini, di mana Engkau sudah memimpin kami awal ibadah pertama hingga akhirnya boleh berjalan dengan lancar. Hadirat-Mu turun atas kami, melawat kami di sini Tuhan, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah setiap ujian kami, penyembahan kami boleh naik di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan, sungguh menguatkan kami, memberkati kami, mengajari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada saat malam hari ini Tuhan, Kau memberkati Tuhan, hamba-hamba-Mu sudah ambil bagian pelayanan pada saat malam hari ini Tuhan. Baik WL single, pemain musik, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan pesan-pesan-Mu Tuhan. Engkau memberkati Tuhan, dan berkat-berkat terbaik boleh tercurah buat hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga Kau memberkati anak-anak-Mu yang hadir pada saat malam hari ini Tuhan. Apapun pergumulannya Tuhan, Tuhan senantiasa memberi jalan keluar yang terbaik, memberkati usaha pekerjaannya, memberkati sawah ladangnya, memberkati buah kandungannya, memberkati apapun yang dikerjakan. Tuhan senantiasa memberkati dan berkat terbaik pula tercurah buat anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga kami teringat buat anak-anak-Mu yang tidak sempat hadir pada saat malam hari ini Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan juga senantiasa memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tibakan Tuhan di rumah kami dengan selamat, tidak ada halangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih yang pulang ke Soko Tuhan, sertai yang Ponorogo Tuhan melindungi, yang ke Madiun Tuhan melindungi, yang di sekitar sini Tuhan melindungi, bahkan hamba-Mu yang pulang ke Surabaya Tuhan melindungi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan kami naikkan kepadamu pada saat malam hari ini. Mari Bapak Ibu kita. Bapak Ibu, kiranya berkat damai sejahtera sukacita yang dari Bapa surgawi berturun di tengah ibu lewat putranya yang tunggal dan melalui persekutuan daripada Roh Kudus memberkati kami malam hari ini, melindungi kami, memberi kekuatan mulai malam hari ini, esok lusa sampai selama-lamanya. Tuhan datang hal yang kedua di dalam nama Yesus yang beriman dan diberkati Tuhan sama-sama